Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Putri Daulay, NIM 010121502058. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hadis. Secara bahasa, hadis berarti berbicara, perkataan, percakapan. Hadis disebut juga sunnah, yang secara istilah berarti segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Pengertian hadis adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi tumpuan umat Islam hingga saat ini. Ajaran agama Islam memiliki kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk hidup, hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Keberadaan hadis menjadi perlengkap dan penyempurnaan supaya umat tidak salah dalam memaknai setiap ayat atau ajaran agama. Saat umat mempertanyakan hal baru dan belum terdapat di Al-Quran serta hadis, maka diambil dari ijma, kemudian berlanjut baru dijelaskan dan diperkuat dengan adanya qiyas. Ajaran Islam tidak memaksa jika dipahami lebih mendalam dan memaknai pengertian hadis sebenarnya. Semua kembali pada diri sendiri bagaimana menyikapi berbagai masalah. Keberadaan hadis, ijma, dan qiyas sebagai pedoman dalam memahami syariat Islam sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang kedua ada metode tematik. Metode pembelajaran tematik adalah merupakan kegiatan belajar mengajar dengan memadukan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara ini dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama, materi beberapa mata pelajaran disajikan dalam tiap pertemuan. Sedangkan cara kedua yaitu tiap kali pertemuan hanya menyajikan satu jenis mata pelajaran. Pada cara kedua ini, keterpaduannya diikat dengan satu tema pemersatu. Oleh karena itu, pembelajaran tematik ini sering juga disebut pembelajaran terpadu atau internet learning. Yang ketiga ada unsur-unsur metode hadis tematik. Yang pertama ada rawi. Melansir dari NU Online, rawi adalah informan atau seseorang yang menyampaikan riwayat dari Nabi Muhammad SAW yang berdiri atas sahabat, tabi'in, tabi'at, tabi'in, dan seterusnya. Sifat yang harus dimiliki seorang rawi ialah tidak banyak salah, teliti, bukan pembohong, bukan ahli bid'ah, bukan orang yang ragu-ragu, tidak fasik, kuat hafalannya, tidak sering bertentangan dengan apa para rawi yang kuat. Minimal dikenal oleh dua orang ahli hadis pada masanya. Yang kedua itu ada sabar. Unsur hadis yang kedua adalah sanad. Masih dari kutipan yang sama, sanad merupakan silsilah atau kumpulan rawi dari sahabat hingga orang terakhir yang meriwayatkannya. Pengertian sanad sebenarnya telah ada sebelum Islam datang sebagai referensi kala itu. Yang ketiga ada muhriz. Kemudian unsur ketiga muhriz ialah rawi terakhir yang menuliskan riwayat yang ia dapat dalam sebuah catatan atau karya pribadinya melalui contoh hadis di atas tadi. Yang disebut sebagai muhriz adalah Imam Al-Bukhari, sosok yang rawi terakhir yang membukukan hadis itu dalam kitabnya sendiri, yaitu kitab Sahih Bukhari. Yang keempat sawiqul ada. Unsur yang keempat sawiqul ada ialah redaksi yang dipakai oleh seorang rawi dalam meriwayatkan sebuah hadis. Dari contoh yang dimaksud sawiqul ada adalah lafaz-lafaz seperti hadatsana, anqala, dan lain-lain. Redaksi-redaksi ini yang nantinya memengaruhi kualitas sebuah sanad, khususnya dalam hal apakah sanad tersebut bersambung sampai kepada Nabi atau terputus. Yang kelima matan. Unsur hadis yang terakhir adalah matan, redaksi dan riwayat yang disampaikan oleh masing-masing rawi dan perkataan atau perbuatan Nabi Muhammad SAW. Terus hadis tentang tabligh. Tabligh merupakan salah satu sifat wajib bagi Rasul. Secara luas tabligh kini dikenal sebagai salah satu kegiatan syair atau dakwah dalam agama Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 67 menerangkan mengenai tabligh yang berbunyi, ya ayyuhar rasulu tabligh ma tara ilaika min rabbika wa illam ta'mal fama balaghat wa rasalatuhu wallahu
Allahu yasimaka min nashi innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, dan jika engkau tidak melakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan risalahnya. Allah menjaga engkau dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Yang kedua tentang nasihat. An Abi Ruqyah Tamimi Bani Washala Dara radhiyallahu anhu anna Rasulullah hala alaihi wasallam qala dina nasihata qalan man yarasili hala qala hal wataqabbi wa rasuli wa nami'a masalamin wa ammamah. Artinya dari Abu Ruqyah yakni Tamim radhiyallahu, sesungguhnya Nabi Muhammad bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami para sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, bagi Allah, kitabnya, Rasulnya, serta pemimpin-pemimpin umat Islam yang juga bagi orang umatnya. Hadis riwayat Muslim. Yang etika dalam berdakwah, yang pertama ikhlas dalam beribadah. Yang terdapat dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma amira illa liyaqbadullaha makhalisina lahuddin hunafa wa yaqimus salata wa yatuz zakat wa zalika dinal qiyamah. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memimpikan ketaatan kepadanya dan menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan memenuhi zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Yang kedua, kelemahan dalam beribadah. Dianjurkan untuk lemah lembut dalam berdakwah atau berbicara, maka orang yang mendengarkan atau mengikuti perintah itu akan menjauhi larangan Allah, sebagaimana yang telah dalam Quran surah Ali Imran ayat 159, Fabima rahmati minal laili linatalam wazihum fi amri. Maka karena rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jika kamu keras dan kasar, tentu saja mereka akan menjauhimu. Yang ketiga, mewarisi tradisi Nabi Muhammad SAW. Seorang tidak hanya menyampaikan pengetahuan praktis berpedatan saja, namun dalam konteks sosial juga berperan untuk menata moralitas masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Abdullah bin Amr, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. An Abi ciri-ciri orang yang munafik ada 3. Yang pertama yaitu berkata kebohongan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi wa ani an Abdillahi qala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqumu wa kazzaba fa iza kazzabi yahdi ila fazuri wa in fajuri yahdi ila nari wa anzala la yakazab wa tahris fakaza hatta yakutiba ada annallahi kazaba wa alaikum bassadqa fa idza saddaq yahdi ala bahri wa illam yahdi ila jannati wa irrazula la syayadaq. Yang artinya Rasulullah SAW menjauhi kebohongan, sebab kebohongan mengiringi kepada keburukan. Yang ciri yang kedua yaitu munafik. Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 34. Yang terakhir yaitu berkhianat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adul amanatu ila man tamannaka wa la tughna man khanaka. Tunaikanlah amanah pada yang memberikan amanat kepadamu, janganlah berlaku khianat pada orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Tirmizi.
An Abi Sa'id Khudara radhiyallahu anhu qala sami'ta Rasulullahi yaqula man da'a minkum makar fala yakhrahu biyadihi fa illam yashati'i fa bilasanihi fa inna lam yastata' fa yakilihi wa zalika du'afu imana. Dari Abu Sa'id Al-Khudari radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya, jika tidak bisa ubahlah dengan lisannya, jika tidak bisa ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Sekian, itu saja pemaparan dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.